karena pun nggak dapat. Selamat datang kembali di channel Bukaraja. Kali ini kita coba mau ngobrol langsung dengan driver Gojek di masa pandemi. Mungkin ada beberapa cerita yang menarik bersama driver Gojek. Dan kali ini kita langsung kita order GoFood sebentar lagi yang pengen kita tanya jawab. Dan semoga drivernya bersedia ditanyain. Oke? Tunggu aja. Wih, serius nih cewek nih. Wah, kampret cantik. Udah cancel aku nih. Cancel apa ya? Cewek nggak mau kali ya diwawancara ya. Coba aja lah ya. Oke, sesuai aplikasi. Mudah-mudahan mau. Nah, kalau ini cewek biasanya diwawancara lebih asik nih. Mudah-mudahan lajang sih. Kamera standby. Ini udah mau sampai nih, mau sampai. Mudah-mudahan mau. Oke. Siapa kak? Ada pesan GoFood bang, Iya. sama Ricky. Iya, Ricky. Iya. Ini ya bang pesanannya. Kak, mohon maaf nih kak. Boleh minta waktunya 5-10 menit nggak? 10 menit aja buat wawancara sebentar aja. Kalau boleh sih. Udah malam juga bang, hujan pula. Coba dikasih ke bang ya. Oke, sip. Makasih banyak kak ya. Udah via GoPay ya. Oke, sip. Yuk. Bintang 5 kok kak, bintang 5. Hati kak. Nah, jadi kita selesaikan dulu orderan sebelumnya. Kasih bintang 5 dulu sih kakak ya. Gerimis ada juga yang mau ya cewek ya. Jadi kita coba cari driver yang lainnya. Semoga driver yang kedua mau. Dan tadi kalau bisa tuh keren sih kalau cewek diwawancara ini. Mungkin nggak nyaman kali karena hujan ya. Tapi kalau cerah kayaknya pasti mau lah. Sayang juga sih. Dan yang kedua aja apa kayak makan apa kayak gitu. Pesan yang kedua aja makan kayak apa gitu. Tadi kan minum tuh. Ini makan aja, aku lapar juga. Oke lah. Kalau gitu sih kita pesan makan lah kalau gitu ya, makan ya. Nasi goreng 2 ya. Oke, nasi goreng 2 yang deket aja lah kali ya. Oh, kita mau wawancara kok ya. Nah, ini semoga mau lah. Oke, masuk. Nah, cowok ini kayaknya muka-mukanya mau nih. Mudah-mudahan mau. Oke, sesuai aplikasi. Saya drivernya udah sampai sini. Udah masuk dalam. Udah bawa kereta dia. Banyak kan orang Gojek ke sini, kereta tinggal di simpang. Rager ya? Ya, atas nama Ricky bang. Oke, dari Kakak Rebus yang depan kan? Iya benar. Oh ya, minta tolong nih bang, kalau bisa pengen wawancara bang 5-10 menit aja sih. 5-10 menit aja, soalnya tadi ada juga saya sebelumnya pesan GoFood juga. Itu kebetulan udah dapet cewek yang nggak bersedia di wawancara, mungkin karena hujan dan gerimis kan, karena nggak mau juga sih diwawancarai gitu. Keperluannya apa bang? Ya, tanya jawab seputar Gojek di masa pandemi sekarang sih bang. 5-10 menit aja sih gitu. Pengen tahu lebih dalam aja sih kayak mana keadaan di lapangan gitu, buat konten YouTube kita juga. Iya, biasanya banyak memang orang gitu. Banyak orang memang kadang di pagar itu di sekitar pagar bisa aja sih masuk. Karena sebelumnya sering-sering juga Gojek sini masuk aja sih ke dalam. Ya boleh lah, diambil dulu bang. Oke, siap bang. Ya udah ditunggu bang ya. Oke, kita tunggu driver Gojeknya. Mantap, dia mau diwawancarai. Oke. Yuk bang. Ya, ada apa nih bang? Nah, jadi begini bang. Ini namanya juga protokol kesehatan sekarang kan, PSBB. Jadi mohon izin bang, boleh buka sarung tangannya biar kita hand sanitizer dulu. Ikuti prosedur bang. Siap bang, siap aja ya kan. Siap bang, siap. Nah, apa nih yang mau ditanya bang? Ricky bang. Ya.
Jadi ini kita lagi buat video buat YouTube, jadi mohon izin waktu abang. Ya, siap. Kita mau tanya jawab seputar Gojek di masa pandemi sekarang ini. Nah, jadi beberapa pertanyaan. Ngomong-ngomong, abang udah berapa lama jadi Gojek? Kalau saya gabung dari tahun 2017, 3 tahun lah. Oh, 3 tahun bang ya. Oh, cukup lama lah, ini 2020 3 tahun. Mantap bang. Jadi gimana situasi orderan di masa pandemi ataupun new normal ini? Kira-kira udah berapa trip bang hari ini? Ini malam baru kelima ini bang. Kelima trip. Dari jam berapa tuh bang? Saya on dari jam 6 pagi bang. Dari jam 6 pagi, sekarang jam 9.14 malam. Ya, Masih 5 bang ya? masih 5 bang. Jadi rata-rata mingguan abang dapat berapa tuh orderan dia? Rata-ratanya lah. Nggak tentu sih bang ya, nggak tentu. Karena kadang bisa dapat 3, kadang bisa dapat 12. Kalau di rata-ratain seminggu itu 8 lah bang, bisa dibilang seminggu. Seminggu 8 orderan. Iya bang. Seminggu 8 orderan Benar bang. Lumayan pahit sih bang ya? Pahit kali bang, bukan lumayan pahit lagi, pahit kali bang. Beginilah situasinya sekarang bang. Oke bang. Jadi gimana orang bapak yang profesinya di jalan menghadapi situasi pandemi sekarang ini, dan juga keberadaan kompetitor lainnya kan ada nih, si orange, si biru, si kuning gitu kan. Itu gimana kira-kira bapak mensiasatinya di jalanan ini pak? Nah itu tadi kalau masalah pandemi mungkin ya semua lain usaha bahkan dunia bang ya yang namanya pandemi ini mengalaminya. Kalau masalah mensiasatinya bang bilang ya kerja lebih produktif sih bang menurut saya. Jakarta kerja kita lebih cari peluang. Kalau dulu istilahnya bola datang ke kita, sekarang kita lebih Ngejar berbut bola, bola gitu. Ngejar bola bang. Iya ngejar bola. Jadi kita nggak bisa monoton jalan ya ngetem di situ aja gitu. Paling nggak kita harus mobile. Habis minyak dong bang? Ya resiko itu situ bang daripada kita sama sekali Oh, nggak ada. rata-rata minyak tiap hari bang berapa? Minyak aja paling minyak. Kalau sekarang ini minyak ya kalau dirupiahkan 20.000 lah bang per hari rata-rata. Untuk saat sekarang inilah. Kira-kira abang cari orderan tuh pernah tahu nggak itu, kalau nggak salah kita bisa lihat di lini masa kita di Google Maps itu ya, hari-hari kita berapa kilometer abang jalani tiap harinya. Abang pernah cek sendiri nggak? Oh selalu bang, itu selalu saya cek. Itu saya rata-rata paling sedikit jarak tempuh itu 150 km per hari. 150 km tapi 5 orderan bang? Iya benar bang. 150 km hanya 5 orderan. Dan ini real bang ya? Real bang, bisa dicek di akun saya bang. Di handphone saya ada nih. Ada yang berapa? Ada handphone saya bang, ntar saya ambil bang ya. Oke, di jok Di sepeda motor mungkin. kereta mungkin tadi tinggal. Sebentar saya ambil bang. Ini Oke, siap, bisa siap. bisa kita buktikan. Ya, biar ininya. sama asik kan. Biar sama-sama asik. Ada riwayatnya kok bisa saya buktikan sama bang. Cuman yang masalah tadi yang abang pertanyakan ke aplikator lain ya, kita tahu ada si kuning, si orange ya saat sekarang ini. Ya itu memang kembali ke rezeki masing-masing sih bang. Kalau saya pribadi banyak nih teman-teman yang mungkin lain main 3 aplikasi bahkan gitu kan. Oh, ada gitu satu handphone atau beda-beda handphone? Ada yang bawa 3 handphone mungkin. Ada yang bahkan 3 handphone, bahkan ada yang 1 handphone gitu. Jadi ya itu hak mereka saja gitu ya. Cuman kalau saya sendiri, saya sampai sekarang udah 3 tahun di Gojek, saya tetap loyal di Gojek gitu karena sudah banyak sih reward yang saya dapat dari Gojek gitu. Jadi saya tetap Loyal ya. berupaya loyal di Gojek. Nah menghadapinya dengan komputer lainnya lebih ke pelayanan sih bang, lebih ke pelayanan yang maksimal kepada penumpang. Apalagi pandemi sekarang ini kita kan sudah diberikan dibekali pengetahuan mengenai protokol kesehatan. Kita selalu sedia hand sanitizer untuk penumpang, Oh ya. terus kita selalu sedia cairan disinfektan untuk penumpang. Helmnya begitu penumpang pakai kita selalu semprot, dan juga jok kereta kita juga selalu semprot juga. Karena Soalnya ada seminggu sekali nggak salah aku lihat itu harus Penyemprotan, penyemprot tuh, ya, dia harus penyemprotan itu penyemprotan, ya. Bang. Harus ya, kalau enggak katanya dimatikan tuh akunnya ya. Iya, di suspend dinonaktifkan. istilahnya, sementara. Ya, siap. jadi kalau saya pribadi melayani penumpang itu dengan ikhlas hati sih bang. Jadi kalau saya udah mencintai profesi ini,
saya upayakan pelayanan yang maksimal untuk penumpang. Oke, gitu. Ya, sampai saat ini saya masih tetap cuma satu aja, saya pakai aplikasi Bang Gojek aja gitu. Oke, mantap. Jadi mohon maaf sebelumnya Bang nih, dengan pendapatan orderan Abang yang mungkin kadang 5, kadang 4, kadang 3 dari jam 6 sampai malam gitu. Apakah memenuhi enggak kira-kira untuk dapur keluarga di rumah gitu, Bang? Kalau mungkin dipikir-pikir secara logis nih Bang ya, kalau secara nominal kayaknya nggak masuk di akal gitu Bang. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih konsepnya bersyukur Bang. Jadi mau berapapun nominalnya, yang kurang kita cukupkan, bahkan yang lebih pun kita cukupkan gitu Bang. Yang pasti sampai saat ini kalau memang saya dari Gojek nggak bisa beri makan anak istri, dan saya tidak bisa istilahnya ngebul dapur, ya pasti saya udah nggak di Gojek lagi dong Bang. Itu aja sih logikanya. Cari yang lain gitu. Iya ya. benar. Lainnya. Itu sih. Nah, oke, jadi pengalaman yang paling menarik sepanjang Abang Gojek, yang menarik, yang mungkin seru gitu kan, apa tuh kira-kira? Kalau pengalaman banyak sih Bang. Kalau di Gojek ini kasih aku yang paling wah gitu. yang menarik Bang ya. Pasti yang ada, menarik. Sebenarnya hampir banyak sih Bang. Cuman kalau Abang tanya paling menarik, gimana ya? Coba saya ingat-ingat dulu Bang. Karena hampir setiap momen, bahkan sering sih. Gitu. Karena banyak tuh Gojek itu kan lucu-lucu tuh kejadiannya kadang kan. Ada yang sampai gimana gitu waktu ngantar orderan tuh diapain gitu kan. Ini nih awal-awal nih Bang. Awal-awal saya punya cerita lucu nih. Awal-awal itu saya gabung di Gojek, itu tahun 2017. Gojek itu kan lagi booming nih Bang. Gojek itu kan bukan sekedar hanya jasa transportasi, tapi menjadi trendsetter untuk kaula muda. Mungkin seperti itu Bang ya. Karena dulunya saya pernah dapat order itu yang naik itu seorang perempuan yang kita bilang tanda kutip cantik banget Bang gitu kan. Dan dia bela-belain naik Gojek itu hanya untuk selfie Bang. Oh, untuk selfie Iya, doang untuk ya? selfie doang gitu. Saya udah pernah gitu nyampe ya kan, saya lihat dari penampilan gitu kan, nggak loh, kok mau panas-panasan gitu. Karena beliau itu dari penampilannya saya yakin beliau itu tidak mungkin menggunakan layanan Gojek dengan penampilannya yang se-eksekutif itu gitu. Tapi sampai di tempat saya konfirmasi si mbaknya, saya pastikan namanya, saya pastikan tujuannya, si mbaknya langsung senyum-senyum sendiri. Karena kan dulu kan belum pandemi nih Bang gitu ya, belum pandemi, jadi kita kan nggak pakai masker gitu kan. Paling masker kalau kita narik karena ada debu gitu. Dan penumpangnya pun kita lihat langsung, wajahnya langsung gitu. Begitu saya sampai ke lokasi, jemput si mbaknya tadi, mbaknya langsung senyum duluan. Sebelum jalan mbaknya langsung minta gini, Bang kita boleh nggak selfie dulu Bang baru jalan gitu. Terus saya bingung, loh mbaknya kan order Gojek ini kan paling tidak nganter ke tempat dulu gimana gitu kan. Tapi waktu ditanyain gitu selfie saya bingung. Ya saya kan bukan selebritas Bang ya, saya bukan orang populer, public figure gitu. Saya kan orang biasa nih. Tiba-tiba diajak foto sama cewek cantik, ya jujur aja Bang agak nervous. Iya, nervous lah pastinya kan. Ya, Maksudnya apa? iya gitu benar. ya. Dan begitu si mbaknya minta selfie nih, naik ke sepeda motor, helmnya itu kan harus dicetekin tuh Bang, dikancingin tuh. Si mbaknya ngomong gitu, cetekin dong Bang helmnya, kancingin gitu. Oh, sampai gitu ya? Ya saya grogi gitu loh, saya kan loh kok segitunya gitu kan. Ya, saya coba dengan sopan, izinnya Mbak gitu, saya cetekin ininya helmnya gitu. Saya cetekin tuh, begitu di sepeda motor, di kereta naik gitu duduk, ya si penumpang itu nggak segan-segan meluk saya erat seperti memeluk ya. Pacar sendiri gitu. Iya benar gitu. Itu sih kalau yang menarik Bang bilang. Dan banyak hal lainnya sih Bang, banyak banget gitu. Pengalaman paling tersedih meskipun mungkin banyak, cuman paling sedihnya itu apa tuh Bang? Pengalaman apa? Kalau paling sedihnya itu Bang, saya pernah dapat order GoFood nih Bang. Saya pernah dapat order GoFood, itu nominalnya sekitaran 300 hampir 400 lah Bang. Saya kurang ingat berapa nominalnya. Itu yang sangat menyedihkannya itu, saya dapat order nih. Begitu dapat order, saya kan konfirmasi. Saya telepon yang mengorder, customernya angkat, jawab dengan sopan.
Terus saya ladeni nih dengan sopan, saya tanya pesanannya sesuai dengan aplikasi atau gimana, atau ada tambahan lain gitu. Si customernya bilang sesuai dengan pesanan gitu. Begitu saya sampai di tempatnya makanan tadi itu, saya konfirmasi kembali gitu, pesanannya lagi mau diubah gitu. Dan si customer tadi tetap masih menjawab dengan sopan, sesuai dengan aplikasi aja bang gitu. Karena saya kan ragu nih, takutnya nanti kan saya ambil pesanannya tiba-tiba saya dapat order fiktif jong gitu kan. Karena keraguan itu tadi saya banyak konfirmasi. kejadian gitu ya. Banyak kejadian. gitu ya. Alhasil saya ambil orderan tadi itu, saya belanjain nih sama restorannya, udah jadi. Itu kan kita harus terima dulu ininya, pesanan tadi kita slide dulu, kita foto, zaman saya dulu bang ya. Oh ya. Kita foto dia list orderannya itu, hasil orderannya baru sama struknya. Iya. Struknya kita foto, kita oke kan nitep, baru kita mau ke lokasi tujuan pengantaran. Begitu sampai di tujuan pengantaran, sebelum tujuan pengantaran saya konfirmasi kembali untuk alamatnya sesuai atau tidak gitu kan. Si pesan tadi itu menjelaskan dengan baik dan sopan, itu sesuai dengan aplikasi juga gitu. Begitu saya jalan nih bang, sampai ke TKP saya di cancel bang. Nah itu sih pengalaman yang menyedihkan, dan itu mencari hampir 400.000 itu memang zaman saya dulu 3 hari bisa dapat sih zaman dulu bang ya. Tapi kan kadang kita mikir usaha kita yang itu berat sia-sia gitu loh. Itu sih pengalaman yang paling sedih sih bang kalau masalah pengalaman yang bilang gitu. Oke, dan yang saya dengar nih ya, isu di Jakarta itu Gojek dan PSBB itu nggak boleh kumpul lebih daripada 5 orang. Kalau ada yang kumpul lebih dari 5 orang, misalnya kita katakan 7, 8 di dalam dekatan gini, itu kan disuspend tuh. Itu kan bahwa saya itu di Jakarta udah pada banyak yang kena suspend itu kan. Itu kalau misal ini di Medan belum ada nih, saya dengar dari orang-orang Gojek gitu kan, masih banyak yang ngumpul rame gitu. Kalau di Medan ini diberlakukan sistem seperti itu, kira-kira gimana tuh menurut abang? Kan itu membuat kita jadi kuper dan nggak bergaul gitu kayaknya kan. Sebenarnya sih bisa kita pandang dari berapa sisi bang ya. Kalau dari sisi positifnya ke arah pemerintah sebenarnya itu bagus bang. Arti kata secara tidak langsung kita dipaksa produktif dan tidak banyak nongkrong. Karena kebanyakan nih bang, mohon maaf nih bang ya, mungkin teman-teman yang lain melihat channel abang ini mungkin menyaksikan gitu. Tapi dengan berat hati saya bilang kebanyakan kalau kita nongkrong hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita untuk kerja itu malah sering terjadi gitu loh. Kebanyakan nongkrong itu kan nggak, sebenarnya saya bukannya kuper bang, bukan gitu. Cuman terkadang kalau kita nongkrong itu pembahasan itu jadi aneh-aneh gitu. Jadi alhasil Kerja males gitu ya. jadi kerja males Jadi gitu. ngopi sepanjang Bener kopi banget. time, kopi time. Nah, kalau saya bilang mandang sih itu gitu. Ya ada sisi bagusnya sih gitu kalau masalah itu. Tapi kalau untuk sisi buruknya sekarang, sisi negatifnya, kalau menurut saya sampai saat ini cukup hampir tidak ada lah dari sisi pandangan negatifnya bang gitu. Oke, siap. Cuman kedepannya saya harapannya gini loh, banyak nih kan, saya kan baca juga di media sosial gitu kan, banyak teman-teman yang kena suspend gitu kan. Arti kata maunya kalau saya pribadi, kalau memang PSBB di Jakarta itu diberlakukan dan memang benar itu sudah diberitahukan sebelumnya kepada driver, ada bukti otentik kalau memang dia itu terbukti ngumpul gitu. Iya. Dan ada radiusnya berapa biar kita mengerti. Karena kan berapa terkadang meter sekali. benar gitu kan, ya. kalau memang soalnya di mana-mana bisa aja nanti di balik-balik rumah masing-masing bisa aja itu jadi satu diameter lah kita bilang ya, radius gitu. Iya, radius, benar. ya kan, satu radius. Padahal kita di rumah masing-masing gitu kan. Nah sisi lain gini bang, kan nggak semua nih kita Gojek ini pakai uniform bang. Nggak semua pakai identitas kan. Nggak mungkin juga kita harus ngecek dari Benar. customer Benar. terus-menerus gitu. Iya gitu. Itu sih kendalanya di lapangannya, karena kan kadang-kadang kita nih kita anggap kita sendiri karena kita pakai jaket, kita lihat teman kita yang nggak pakai jaket yang sama, kita anggap sendiri. Ternyata banyak juga driver yang nggak pakai jaket, nggak pakai uniform kita, bahkan helm pun bukan helm Gojek gitu.
Itu sih jadi kendalanya bang. Oke. Jadi waktu abang nunggu orderan nih, kan kadang banyak orang linglung gitu kan nunggu orderan tuh, ada yang mungkin lagi bercakap, ngapain kayak gitu kan, banyak yang lagi merokok santai, ada yang ngopi gitu. Abang pribadi ngapain sih? Banyak orang kan main Facebook, ada yang main game gitu. Abang pribadi ngapain tuh? Kalau saya sih seringnya buka media sosial lihat video yang lucu sih bang. Video lucu di mana nih? Ya kadang di Facebook gitu kan, sering juga lihat video lucu. Ngomong sering buka YouTube nggak bang? Kira-kira ya? Kalau YouTube sih kategori sering sih enggak sih bang gitu. Cuman kadang kalau saya lihat di Facebook, kadang kan linknya tuh ditujuin ke YouTube tuh untuk lihat video Kamu lengkapnya. harus ngeklik linknya supaya dilempar ke YouTube kan? Iya, gitu. gitu. Untuk Jadi- video full biasanya. Iya ya. benar. Karena ini menarik ya saya buka gitu. Tapi kalau nggak menarik saya nggak pernah. Jadi buka. bisa juga sih abang sembari nongkrong, coba cek channel kita Bokar aja di YouTube, abang santri mungkin nanti ke depannya ini video kan saya upload, abang mohon izin sebelumnya bang, ini boleh nggak saya percakapan kita ini boleh nggak nanti saya upload ke YouTube bang? Boleh sih bang, boleh. Tapi saya nggak enak nih bang gitu ya. Ya. Kalau mau diupload sih nggak masalah. Hmm. Cuman kalau bisa wajah saya ini jangan dinampakin. Oh Bang. disensor bisa, siap bisa Nah, itu bisa sih, disensor kalau bisa, bisa gitu. aman. Karena kan kita nggak tahu nih bang, ada nanti saya dianggap angkat telur, saya akan banyak nih Oh iya, sisi siap, lainnya benar. bang gitu. Pokoknya kalau abang lagi santai nggak ada salahnya cek channel kita sekalian support juga gitu kan. Oh siap bang, siap. Nanti nanti oh ini ada aku di dalam nih gitu kan. Nama si Anu. Mungkin kita tayang tiap hari Sabtu sih bang. Mungkin nanti Sabtu depan abang bisa lihat video kita yang sekarang. Pokoknya tiap Sabtu itu rutinitas kita tiap Sabtu itu upload video. Sore-sore abang bisa cek nanti di YouTube Bokar aja pasti ada. Sekarang ini yang kita ngomong gini sama driver yang sebelumnya juga ada nanti gitu. Oh siap bang, siap. Oke. Jadi buat abang sendiri apa saran buat Gojek kira-kira menurut abang dengan keadaan yang sekarang ini? Kalau dikasih kesempatan seperti itu saya agak canggung sih bang ya, karena tapi aman nih bang ya, saya nggak di Oh enggak aman. Soalnya kita kan ngomong ya terbuka gitu Iya, kan, dan benar. bisa bicara hal yang positif aja kok gitu. ya. Jadi aman ya Pak Jack ya, aman ya. Jadi kalau saya pribadi ke Gojeknya sih saya pengennya lebih perhatian kepada kita para mitra aja sih bang. Mitra-mitra yang kerja keras gitu. Yang Soalnya kerja ada yang keras. pernah memang saya dengar bang, bahwasanya ada yang sampai 2 hari nggak di Ya dia benar. on dari jam 6 pagi bahkan sampai aplikasi ngopi di Benar, lagi jam 6 pagi dan benar. itu masih ada beberapa memang nggak banyak kan tapi Ya, ada itu benar. ada pernah beberapa teman juga Gojek itu gitu juga berhubung saya sering juga sih pakai Gojek bang, sering saya pakai Gojek sering, makanya sering ngobrol waktu naik Gojek gitu kan, sering ngobrol sepanjang jalan ya banyak yang bilang gitu. Ya itu sih bang, kalau bisa kan kita diperhatikan lagi dan gitu. Gimana bang ya, kalau saya pribadi nih, saya ini kan mencari nafkah itu asli dari Gojek bang gitu. Saya Bersih nggak ada abang yang bersih lain-lain, bang. hanya Gojek Hanya yang Gojek. untuk menghidupi keluarga di rumah. Benar gitu. Jadi terkadang kalau saya kerja itu ke lapangan, saya kan keluarnya selalu on time jam 6 nih bang. Cek di aplikasi nanti saya keluar jam 6 on time. Itu saya offbeat itu paling cepat itu saya jam 8 malam bang, itu paling cepat. Itu pun kalau ada keperluan gitu. Dan normalnya itu saya offbeat jam 10 malam gitu. Terkadang nggak merasa nggak fair aja sih bang gitu kan, karena gini saya kerjanya dari jam 6 pagi, ada beberapa teman dia siang keluar, sore bahkan udah selesai, tripnya bisa kalah saya gitu. Nah, terus apa saran Bapak untuk teman-teman sesama Gojek? Ada nggak kira-kira saran yang Bapak sampaikan sama kawan-kawan kita, para pejuang aspal di lapangan? Kalau untuk sesama teman Gojek sih bang ya, saya Apakah sih mau Abang tambah tetap semangat kawan-kawan pejuang aspal atau ada yang mau Abang tambah sedikit kritik atau bagaimana gitu kan untuk menjaga orderan ini tetap stabil gitu kira-kira? untuk teman-teman di Gojek ini bang ya, teman-teman di Gojek, saya hanya bilang coba kita cintai pekerjaan kita di Gojek ini bang ya. Cintai di Gojek. Cintai pekerjaan di Gojek, dengan kita mencintainya pasti kita akan memberikan pelayanan maksimal kepada penumpang. Salah satunya itu dengan cara kita berpakaian aja sih bang gitu. Karena banyak nih teman-teman yang di luar sana itu yang dia satu nggak pakai uniform, nggak pakai jaket, Iya, ada. terus banyak yang bahkan sampai pakai sendal gitu, Iya, benar. bahkan pakai celana pendek pun ada bang gitu. Iya.
Jadi sisi lain kan kita ada banyak kompetitor nih. Kalau memang kita pengen pelanggan kita kembali ke kita, ya kita yang kita jual kan jasa nih bang. Kita jual jasa, kita jual pelayanan gitu. Gimana kita melayani dengan baik, ya kita berpenampilan dengan rapi dulu nih gitu. Iya benar. Nah, dan yang kedua itu tadi tata bahasa kita dengan penumpang gitu. Iya. Itu kita sikapi dengan baik gitu kan. Karena masih banyak di lapangan ya. Ya kita tahu lah bang, profesi Gojek ini kan bisa dibilang profesi orang di lapangan gitu kan. Bahasa-bahasanya pun banyak yang menurut saya kurang baik didengar gitu sih bang. Tapi buat teman-teman yang seperti saya menggantungkan hidupnya di Gojek, saya hanya bilang tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat karena masa-masa ini semua mengalaminya. Kita harus bisa bertahan karena kita kerja prinsipnya ingat untuk keluarga gitu sih bang. Oke, last question Pak. Apa yang mau Pak sampaikan buat pelanggan setia Gojek, terlebih misalnya sama saya nih. Soalnya kan saya pelanggan setia Gojek nih kan, selalu sering minimal kalau saya sih satu hari 3-5 kali order Gojek. Kadang ada gosen, ada lebih sering orang rumah beli GoFood. Nah, kira-kira ada nggak mau sampaikan gitu? Untuk masyarakat dulu pada umumnya bang ya. Oke, siap. Untuk masyarakat pada umumnya karena sekarang situasinya pandemi mungkin banyak kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan jasa layanan transportasi seperti saya Gojek. Itu saya menyampaikan jangan takut gitu. Karena kita dari Gojek sendiri nih kita dibekali pengetahuan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi kita benar-benar safety karena kita pun punya keluarga bang yang di rumah yang harus kita jaga. Jadi kita pun tidak mau ikut kena atau terpapar virus COVID-19 tadi. Gitu. Jadi untuk pelanggan setia di Gojek kita hanya sampaikan saya pribadi terima kasih udah menggunakan terus layanan Gojek. Terima kasih dan boleh sambil kesana bang biar para customer Gojek juga ngelihat langsung kan. Aku bang saya bukan nggak pandai di kamera bang, saya malu makanya bang. agak diarahkan gitu. Oh, Oke, siap. kita sama-sama kesana kan, Oh, ya siap. kan. Untuk para pelanggan setia Gojek saya ucapin terima kasih banyak masih setia menggunakan Gojek. Untuk kesalahan di lapangan mungkin ketemu dengan oknum yang tidak sesuai, percayalah bapak ibu abang kakak adik sekalian gitu, itu hanya oknum gitu. Kalau dari segi pelayanan kita selalu mengupayakan maksimal melayani bapak dan ibu abang adik kakak semua itu dengan baik dan maksimal gitu. Karena saya pribadi selalu berupaya optimal memuaskan pelanggan, memuaskan penumpang itu sih. Mantap, jawaban drivernya mantap. Salam satu aspal. Ya, salam satu aspal. Oke, drivernya kita sudah dapat atas nama bla 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 dan plat kendaraan BK 0000 PAFU. Oke, biar mantap ya kan. Jadi ini nggak bisa kita tampilin juga dikarenakan ya jaga privasi kan. Oke, kita nunggu drivernya udah mau sampai ya. Sedikit lagi udah sampai. Jadi kita tunggu dan semoga drivernya mau nih. Oke, sampai depan. Kita lagi sedang masuk ke dalam ya, kita suruh ya. Ah, ini datang. Boleh shoot ke sana kameramen? Ricky, Pak. Ricky. Ya, siap. Nah, Pak, mohon izin kalau Bapak bisa nih, Pak. Kalau Bapak bisa, nih saya lagi buat rekaman YouTube kan. Kalau Bapak punya waktu ini tadi rencana beli teh susunya 2 mau sambil ngobrol sama Bapak sih. 5-10 menit kita ngobrol santai kalau Bapak berkenan. Berharap boleh Pak? Oke sip, mantap. Oke Pak, sini Pak. Parkir sini aja boleh Pak? Oke, puji syukur Bapak ini mau datang. Kita wawancarai Bapak ini berkisar 5-10 menit berhubung Bapak ini juga nantinya kerja jadi nggak bisa lama-lama juga. Oke, ini kita udah sampai sama Bapak ini langsung ngeril ya. Langsung sama Bapak ini dengan atas Pak Ali sama. Oke, mana belum kita pakai? Udah. Jadi berhubung ini masa-masa pandemi kan Pak, kita ngikuti prosedur protokol kesehatan ya kan Pak. Jadi Betul. mohon izin Pak, boleh kita buat dulu tangan kita ya kan Pak? Boleh.
Pak? Oke Pak, salam kenal Pak. Ricky Pak. Alisama. Apa Alisama? Oke siap. Jadi udah berapa lama Bapak kira-kira udah Gojek nih Pak? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, mungkin dari 2018 tuh Pak ya? Iya betul. Oke Pak, sambil bisa diminum dulu Pak, dicicip-cicipi dulu Pak, biar santai kita Pak. Jadi gimana situasi orderan di masa pandemi ataupun new normal ini Pak? Kira-kira Bapak hari ini udah berapa trip ini? Hari ini udah dari pagi tadi sampai malam ini ada 8 dah. Ada 8 trip. 8 trip. Dari malam ini aja 6. Nah, malam ini aja 6. Karena berhubungan karena situasi hujan. Oh, situasi hujan. Banyak yang apa. Kalau biasa-biasanya palingnya kuat 6 gitu Pak ya? Iya. Jadi Bapak tiap hari on dari jam berapa itu Pak? Jam-jam 8, jam-jam 6. Jam 8, jam 6. Sampai jam berapa off beat-nya? Jam 10. Sampai pun jam-jam 12 malam. Oh, sampai jam 12 malam Pak ya? Perjuangan aspal Pak ya? Semalam aja jam 7 sampai jam 11 malam. Jam 7 orderan. 7 orderan? Iya. Bentar. Apa Bapak itu? Jadi gimana orang Bapak yang profesinya di jalan menghadapi situasi pandemi sekarang ini dan juga beberapa kompetitor lainnya? Dikarenakan ada itu kita tengok Pak, si kuning, kita nggak sebut merek Pak ya, si kuning, orange, ada lagi yang baru aja tetanggaan sama si Anu kan, itu ada jaket warna biru langit tuh. Iya, betul. Gimana kira-kira kawan-kawan dan Bapak menjalaninya di lapangan gitu Pak, dengan keadaan yang sekarang ini? Ya memang udah beda daripada yang dulu ya. Beda daripada yang dulu Pak ya? Beda daripada yang dulu, kenapa? Apalagi sekarang ini orang itu murah lagi apanya, benar. tarifnya Ya, murah nggak sesuai lagi tarif yang biasa. Maka Gojek juga mengeluh lah. Mengeluh Pak ya? Ya mengeluh karena orang itu apa udah tarifnya murah, disitulah semua larinya semua apa ini Karena murah, kostum ini semua kan. ya. Tapi nggak tahu aku dari mana kami pun heran di lapangan, kok bisa gitu murah kayak gitu ya. Tapi kalau nggak salah itu kan udah sempet ke pusat juga kan Pak, bahwasanya pihak Gojek misalnya merasa aplikasi lainnya lebih murah gitu kan. Iya, betul. Cuman dengar-dengar sekarang ini kalau nggak salah itu udah naik ya ongkos mereka Pak ya? Iya, ada juga enggak juga karena ada juga 1 kilo itu 3.000 minimal. Oh ada juga ya, 3.000 ya? Ada 3.000. Gila Pak ya? Iya. Sementara Gojek paling murah 10.000 ya? Soalnya Ya, saya 10.000. pengguna setia Gojek Iya. juga Pak, sering pesan makanan, Iya, 10.000. order sering juga Ya, saya. 10.000 ya. 3.000. Iya 3.000 ya? Kalau 2 kilo dia 6.000. Jadi balik seperti yang Bapak bilang, hari-hari itu kadang dapat 6 orderan, Iya. kadang 8. Itu menutupi nggak, mohon maaf Pak, menutupi nggak untuk dapur keluarga di rumah itu Pak? Iya, saya rasa bangga juga. Berapanya 6 itu? Berapa lah 6? Nah, berapa lah 6 itu? Udah pernah aku hari itu. Dalam 1 bulan ini ada 2 order 1 hari, 3. 2 order, 3 Iya. order 1 hari? Iya. 1 hari itu sampai jam 12 malam. Pahit Pak ya? Wah juga Tetap memang. kita doakan tetap semangat lah ini Iya, ya. tapi ya bagaimana lah. Nggak ada lagi kerja yang lain, pasti juga seperti itu. Nah, Berhubung hujan dan biar agak-agak sedikit manas-manasi badan Kak Pak. Jadi pengalaman Bapak paling menarik apa sepanjang Gojek? Nah, pengalaman menarik ada nggak kira-kira Pak? Misalnya tuh ada pernah teman-teman cerita itu kan, dia dikerjain waktu nganter makanan tuh digangguin orang, ada bahkan orang sampai dikerjain gitu kan. iya. Tapi kalau menurut kita itu memang seri juga ada juga ya. Tapi kalau saya nggak pernah dikerjai orang aku. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi nggak pernah juga saya mengerjakan orang. Kenapa? Karena saya bekerja itu sungguh-sungguh aku Bang.
Artinya kalau seperti makanan itu ya aku ambil ya kan. Tapi aku telepon dulu orangnya. Seperti gosok atau bagaimana apanya kan. Untuk menghindari OP kita telepon dulu iya, gitu Pak kita ya. telepon dulu. Kalau memang benar-benar apa dia, kalau memang ada rasa mencurigakan, ya tak usah lah ya kan. Iya. Kita jaga itu. Jadi yang lucu-lucu gitu apa kira-kira Pak sepanjang jalan? Lucu-lucu misalnya kita dikerjain maafnya misalnya dikerjain perempuan gitu kan, diganggu-ganggu, diminta nomor handphone. Bapak ada nggak ngalami gitu nggak dari pertama Gojek? Saya bang nggak pernah customer itu meminta nomor-nomor itu. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Malahan aku segan-segan juga. Oh, segan-segan Karena orang itu juga menghargai juga apanya kan Gojeknya. Tapi kalau menurut saya orang-orang yang minta-minta itu mungkin duluan juga apa kan udah kena kenalan. Tapi aku nggak pernah itu diminta sama aku juga nggak pernah meminta. Oh ya, nggak pernah. Oke, pengalaman menarik udah. Pengalaman Bapak paling sedih di Gojek? Sendiri. Paling sedih. Paling sakit, sedih, mau nangis, nggak ada tempat bisa ngadu gitu. Ya bagaimana lah bang kalau ketika nggak ada orderan lah itulah. Itu paling pahit ternyata Pak ya. Iya. Sama siapa kita nadu ya kan? Siapa yang kita nutup memang begitu dia. Waktu ini ya memang apalagi masa-masa kayak gini ya kan. Lagi pula saya banyak, udah banyak yang murah-murah. Iya. Udah banyak yang hal yang murah ya kan. Tapi macam mana ya? Memang begitulah keadaannya. Iya, Pada sekarang ini udah berbeda lah dari yang biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Waktu nunggu orderan di lapangan, dimanapun Bapak menunggu, apa kira-kira kegiatan Bapak? Ada orang yang ngopi santai, ada orang yang ngayal, ada orang yang tidur di sepeda motor. Bapak ngapain nih? Nah, kalau waktu saya nunggu sewa itu ya memang biasanya aku bang nggak tahan aku di nunggu sewa ini. Oh, nggak tahan. Palingnya nanti 15 menit pindah lagi ke situ. Oh, mantap sistem mobile, berarti Bapak ini sistem mobile keliling Ya. Pak ya. Oke, mantap. Karena kalau di warung kopi nanti kita juga mengeluarkan biaya juga di situ. Ah, iya, Order wah, pun wah. nggak dapat. Jajan Kita bayar banyak gitu Pak ya. cap-capnya. Ya. Paten Bapak ini keliling jalan-jalan ya, keliling Iya. Kota Medan. Nah, kalau boleh tahu Pak, minyak Bapak per harinya berapa itu sering habis? Bisa 30 bang. Bisa 30 kalau keli-keli 30 itu. Oh, 30 Pak ya? 30 itu. Tapi kalau memang sewanya ada ya bisa terbeli juga seperti sewa-sewa dulu kan. Tapi Jadi kalau dikira-kirain Bapak satu hari keliling berapa kilometer kira-kira Pak? Kalau seingat-ingat Bapak gitu kan, atau Bapak buka lini masa Bapak berapa ada? Iya, karena kelilingnya? banyak yang bilang sama aku kawan. Nanti menuduh aku, kenapa sewa-sewa ini nggak ada? Aku bilang kan. Oh, keli-keli aja dulu, Bapak. Aku rasa prioritasnya itu riwayat kerja. Iya. Karena aku keli bisa nanti aku 100 lebih 1 kilo. Iya, 100 Bisa lebih gitu ya. 100 lebih, bisa pernah 180 180 km. satu hari, satu hari itu pulang balik Hmm. sampai malam. Nah, jadi ada orang kadang nunggu orderan itu Pak sambil yang buka Facebook ya kan, Iya. Instagram, nonton YouTube gitu Iya. kan. Jadi kalau Bapak biasanya lagi nyantai-nyantai, nggak salah ke depannya Bapak mulai buka YouTube nih Pak. Buka channel kita sekarang, bokar aja. Sambil Bapak nengok nih, video kita ini tayang hari Sabtu Pak. Iya. Jadi nanti saya kasih bokar aja di handphone Bapak cek ya. Jadi Sabtu nanti Bapak tengok video kita ini. Yang Oh, sekarang iya. kita buat Sabtu Bapak lihat ya. Bapak lihat ini pertanyaan kita nanti ada di video yang hari Sabtu. Hari Jadi Sabtu ya. sembari menunggu orderan Bapak bisa lihat video. Dibokar aja. Iya. Oke Pak? Oke. Oke sip, mantap. Baru jadi apa saran buat Gojek ini kira-kira menurut Bapak? Saran buat PT Gojek Indonesia. Ya supaya apalah majulah supaya semakin lama nanti dia ini supaya sukses, supaya terbantulah semua Supaya terbantu semua. semua mitra ini bang. Oke, siap Pak. Jadi untuk sama Gojek, sekarang saran Bapak untuk sesama Gojek, driver Gojek, kawan-kawan di lapangan, ada nggak kira-kira
saran-saran Bapak gitu yang mau disampaikan sama sesama driver. Apakah kita harus semakin semangat kawan-kawan di masa pandemi sekarang ini gitu kan? Ya memang begitu juga di lapangan-lapangan bagaimana lah. Artinya memang banyak juga bagaimana caranya ini supaya kita ini lebih apa kan. Tapi ada juga ya kita terima aja apa adanya, kita tunggu aja situasinya bagaimana ini. Mungkin nanti yang lain-lain ini nanti berhenti kata orang. Ya, amin. Pandemi berakhir, kita kembali orderan seperti sebelumnya, seperti- rame dan gacor gitu Pak ya. Nah, gacor, iya betul. Kan itu kita kata-kata itu butuh tet gacor gitu kan Pak. Gacor, iya. Nah, Itulah ya. tujuannya. Banyak driver di lapangan banyak bilang Nah. gitu kan. Gacor itu berarti kayak kalau nggak salah gacor itu prioritas gitu Pak ya. Prioritas. Orderan kencang gitu Iya. artinya Pak ya. Jadi last question Pak, pertanyaan terakhir. Apa yang mau Bapak sampaikan buat pelanggan setia Gojek? Ada nggak kira-kira Bapak sampaikan? Misalnya kayak aku pribadi kan Pak, sering pakai aplikasi Gojek dan aku memang nggak entah kenapa nggak suka pakai yang lain gitu. Udah dari dulu nyamannya Gojek, aku ya Gojek aja gitu. Malas Iya. pakai yang lain meskipun ada yang murah. Iya. Karena udah terlalu nyaman sama Gojek. Iya betul. Jadi Bapak pribadi ada nggak kira-kira Bapak sampaikan sama para pelanggan setia Gojek, kan masih banyak itu kan Pak, Iya. pelanggan setia kan? Iya. Ada nggak yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa? Jadi kalau ada kira-kira kita nengok kamera Pak, biar semua mendengar kan dari Bapak nih. Kita juga bersyukur kayak gitu Bang. Iya, Bersyukur juga sama pelanggan itu. Kita juga berterima kasih banyak sama mereka kan. Oke, terima Karena kasih orang banyak. itu tahulah dia di mana yang hebat, yang mana yang aman Oh, lah itu. sip, aman. Itulah yang kita berterima kasih sama pelanggan ini. Oke. Jadi ini Pak, ini nanti kita upload ke YouTube. Ini kira-kira boleh atau tidak? Ini wajah Bapak saya tampilkan dan ID Bapak yang tadi di YouTube yang ditengok semua orang gitu. Oh gini aja Bang, dikaburkan aja supaya enak sama orang kan. Oh ya, dikaburkan aja Pak ya. Jadi harap maklum nanti kalau video Bapak ini kita kaburin dikit, karena memang itu berdasarkan permintaan seperti yang driver sebelumnya yang udah kita record. Jadi Bapak ini, Bapak siapa tadi Pak? Alisama. Bapak Alsama juga yang menutup closing kita hari ini, bahwa saya ngobrol banyak bareng sama Gojek. Jadi salam satu aspal, tetap semangat dari buat semua driver Gojek. Salam sejahtera buat kita semuanya dan tetap semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak semua. Terima kasih Oke sama-sama. Pak.